Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini kita mengikuti Diklat In-House Training tentang capaian pembelajaran sekolah penggerak. Di materi kali ini akan kita bahas mengenai tentang capaian pembelajaran. Tapi sebelum itu, sebelum kita memulai materi diklat ini, alangkah lebih baiknya kita mengawalinya dengan bersama-sama berdoa. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mari kita lanjutkan diklat in-house training ini mengenai capaian pembelajaran. Tapi sebelum ke materi, alangkah lebih baiknya kita ice breaking dahulu, ya. Oke, ice breakingnya kita bernyanyi saja Bapak Ibu ya. Nyanyinya kalau kau suka hati tepuk tangan ya, sama-sama ya. Nanti ya, boleh pok-pok-pok-poknya disesuaikan tangan-tangan pipi. Oke. Ya. Kita ice breakingnya mulai. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati dan memangnya begitu. Kalau kau suka hati tepuk pipi. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati dan memangnya begitu. Kalau kau suka hati tepuk pipi. Oke, baik. Terima kasih ya Bapak Ibu semuanya. Semoga dengan memulai ice breaking ini materi yang nanti kita sampaikan pemahamannya tidak kaku dan tidak menjenuhkan. Oke, baik. Kita lanjutkan dengan sebelum ke materi, saya akan memulai dengan pertanyaan terlebih dahulu. Apa sekiranya susah senang ketika Bapak Ibu melaksanakan kegiatan diklat in-house training di satuan pendidikan masing-masing? Boleh dimulai dari Ibu Ismi terlebih dahulu. Silahkan. Terima kasih Pak Hasan. Tadi pertanyaannya apa ya? Susah senangnya. Ya. Kira-kira pernah nggak Ibu mengikuti kegiatan diklat baik dalam bentuk tatap muka atau misalkan LMS? Ada nggak perasaan suka, senang gitu? Oh, senang itu. Kalau sukanya apa, senangnya apa? Kalau sukanya ya mungkin bertemu dengan teman baru ya Pak. Jadi ya, kita bisa share, menambah pengetahuan. Betul. Juga bisa apa ya? Bisa menambah wawasan ataupun bisa teman-temannya bisa lebih banyak lagi. Baik. Terima kasih Bu Ismi. Ya, dilanjutkan coba Bu Nur. Bu Nur. Kira-kira susah senangnya mengikuti kegiatan diklat itu Ibu apa menurut pengalaman Ibu? Oke. Untuk saya, bagi saya kegiatan diklat susah senangnya selalu ada. Ketika pada saat penerimaan materi, apalagi yang seperti ini, jaringan yang selalu putus-putus sehingga kita terkendala dengan materi penguasaan materi, dan juga senangnya karena kita
berbagi ilmu dengan teman-teman yang ada di luar Indonesia, bertemu Ya. dengan teman-teman yang ada di sana, yang berbagi pengalaman. Mungkin Ya. seperti itu aja. Baik, berarti overall ketika kita ikut diklat, kebanyakan senang ya. Ya, benar. Oke, baik. Selanjutnya Bu Yuli, silakan. Kira-kira menurut pengalaman Bu Yuli, melaksanakan kegiatan diklat sebelum-sebelumnya, suka, susah, senangnya apa? Ya, terima kasih. Memang ketika kita menjalankan kegiatan diklat PSP ini, pada awalnya seperti saya katakan pernah pertemuan pertama atau kedua kurang memahami gitu ya, sebelumnya kurang memahami. Tetapi ketika sudah berjalan beberapa hari ya, kita mengikuti kegiatan ini, ya tidak banyak, sedikit demi sedikit bisa dipahami apa yang disampaikan oleh instruktur. Kemudian merasa ada, ya senangnya banyak sih juga Pak. Jadi kita ketika ada grup gitu ya, kita saling share di sana, saling chatting gitu. Jadi lebih banyak mengenal satu sama lain, nambah pertemanan, nambah wawasan juga ketika kita tentang kita di sekolah kita masing-masing begitu. Jadi kita tahu kelebihan kekurangan masing-masing dari sekolah kita. Nah, pada saat ini juga ya ini seperti katakan dengan teman-teman saya yang begitu ya istilahnya lah kadang-kadang gaptek lah gitu Pak sedikit karena pembelajaran. Ya, akhirnya toh sedikit-sedikit bisa lah tahu gitu. Ya. Kegiatan-kegiatan seperti ini itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Hasan dan teman-teman yang lainnya. Pak Hasan, speakernya di mute. Dapat. Pak Hasan, speakernya di mute. Sudah Pak. Oke ya, mohon maaf. Oke, baik. Terima kasih telah berbagi pengalaman terkait bagaimana susah atau suka duka mengikuti kegiatan diklat ya. Baik, jadi akhirnya kita saling berbagi mengenai pengalaman keikutsertaan diklat, suka, senang itu mungkin berbeda-beda tergantung bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita keikhlasan diri, keikhlasan hati mengikuti kegiatan diklat. Sudah barang tentu bermacam-macam. Oke, kita mulai. Setelah saya berikan pertanyaan tadi sebagai refleksi saja untuk Bapak Ibu semuanya peserta in-house training kegiatan ini dengan materi capaian pembelajaran. Kita mulai kepada materinya Bapak Ibu ya. Di materi diklat IHT kali ini kita akan membahas terkait capaian pembelajaran, definisi apa itu capaian pembelajaran, prinsip pembelajaran, dan sebagainya. Yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh para fasilitator atau presentasi masing-masing dimulai dari saya, yaitu baik kita mulai dari yang pertama, dari capaian pembelajaran. Saya akan tampilkan ke Bapak Ibu semuanya terkait capaian pembelajaran ini. Baik, Bapak Ibu, dimohon menunggu sebentar. Saya akan mencoba masuk share screen. Oke, baik, Bapak Ibu semuanya sudah bisa melihat? Ya, sudah. Ya. Bisa, Bapak. Capaian pembelajaran ini saya mulai dari definisinya ya. Baik, Bapak Ibu. Definisi capaian pembelajaran itu tidak lain adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. Karena capaian pembelajaran itu adalah akhir dari suatu fase proses pembelajaran tentunya.
yang dalam artian kita mengacu kepada pengetahuan sikap, pengetahuan keterampilan gitu ya, dan akumulasi pengalaman kerja tadi. Istilah capaian pembelajaran itu juga kerap kali biasanya digunakan bergantian dengan kompetensi, meskipun memiliki pengertian yang berbeda dari segi ruang lingkup pendekatannya, gitu ya. Yang kedua juga terkait tentang capaian pembelajaran ini adalah capaian pembelajaran disusun sesuai dengan fasenya, ya, dari setiap jenjang di satuan pendidikan. Sudah barang tentu dari setiap capaian pembelajaran di semua jenjang itu tidak sama, berbeda-beda. Kalau CP atau capaian pembelajarannya di SD, berarti capaian pembelajarannya begini gitu ya. Kalau capaian pembelajaran jenjang SMP begini gitu. Terus sampai kepada capaian pembelajaran tingkat SMK biasanya dimulai dari kelas 10 itu fase yang digunakannya adalah fase E. Kelas 11 dan kelas 12 itu yang digunakannya adalah fase F, begitu ya Bapak Ibu. Nanti Ya, bisa Pak. ini saya sampaikan mengenai definisinya saja terlebih dahulu. Terus dari capaian itu ada alur pembelajaran yang disusun menjadi rangkaian tujuan pembelajaran. Gitu, karena perlu dirangkai juga tujuan pembelajarannya untuk mencapai suatu fase atau capaian pembelajaran itu sendiri. Tanpa alur itu tidak akan memunculkan atau menciptakan atau melahirkan capaian pembelajaran. Alur ini menjadi panduan guru dan siswa untuk apa? Untuk mencapai capaian pembelajaran di akhir fase yang diinginkan. Gitu ya. Menjadi alur panduan guru dan siswa itu maksudnya apa, Bapak Ibu? Panduan guru itu ya adalah sebagai mungkin sebagai acuan guru untuk bisa melahirkan karakteristik peserta didik itu dimulai dari awal hingga akhir supaya tujuannya itu tercapai gitu ya. Untuk siswa barang tentu karena dia hanya menerima proses pembelajaran yang disampaikan oleh guru melalui capaian pembelajaran yang dipakai oleh guru tersebut gitu. Peran capaian pembelajaran dalam mempersiapkan siswa masuk ke dunia kerja sangatlah penting Bapak Ibu. Kenapa? Mengingat kompetensi yang dimiliki dan penguasaan materi pada program keahlian yang dipilih akan sangat menunjang dan sebagai syarat untuk dapat memasuki dunia kerja. Karena tidak mungkin sebuah perusahaan atau DUDI, dunia usaha, dunia industri, sembarangan merekrut peserta didik yang kompetensinya kurang. Makanya capaian pembelajaran itu perlu dibuat oleh guru untuk sebagai pegangan untuk mencapai target peserta didik yang diinginkan. Gitu. Ya, itu terkait capaian pembelajaran. Baik, barangkali ada yang mau menanggapi atau ada yang mau dipertanyakan oleh Bapak Ibu semuanya terkait capaian pembelajaran. Silahkan. Iya, terima kasih. Ya, ya Pak Hasan. Ya. Terima kasih. Baik Bu Ismi, terima kasih. Silahkan. Ya, terima kasih Pak Hasan. Penyampaian materi sudah sangat bagus. Ya, boleh yang lain di mute dulu ya. Oke. Ya, saya hanya menanggapi saja tentang capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran ini adalah capaian atau kompetensi yang harus dicapai oleh siswa atau peserta didik agar tujuan atau tahapan pembelajaran itu dapat terpenuhi ya Pak Hasan. Betul Bu, saya setuju sekali. Ya, jadi dalam capaian pembelajaran yaitu
guru harus merancang sedemikian rupa yang menjadi tahapan capaian pembelajaran di satu mata pelajaran itu tercapai, gitu ya. Betul. Ya, terima kasih Pak Hasan, hanya itu dari saya. Sama-sama. Berarti ini bukan pertanyaan, tapi tanggapan atau Iya, tanggapan. menambahkan. Terima kasih. Good job. Selanjutnya mungkin Terima ada dari kasih. Bu Nur atau Bu Yuli. Mau menambahkan boleh Bu. Menambahkan boleh. Menanggapi boleh. Mau bertanya juga boleh. Oke Pak, saya sedikit mau bertanya Pak. Boleh Bu. Oh iya. Gratis Jadi Bu. Ya. apa yang Bapak ketahui tentang capaian pembelajaran itu Pak? Apa yang sekiranya saya ketahui tentang capaian pembelajaran? Iya Pak. Ya, menurut pemahaman saya, capaian pembelajaran itu adalah hasil produk dari akhir suatu fase. Gitu. Artinya, jadi tanpa capaian pembelajaran, sebelum ke akhir atau misalkan produk yang dihasilkan itu kan melalui proses panjang ya, melalui proses panjang mulai dari tujuan pembelajaran begitu ya. Jadi tujuan pembelajarannya dulu nih harus disusun, dirumuskan gitu. Habis gitu alur capaian pembelajarannya gitu ya, alur tahapan pembelajarannya. Habis gitu muncullah yang namanya capaian pembelajaran yang dihasilkan gitu. Itu sih kalau menurut saya, tapi mungkin barangkali ada yang mau menanggapi Bu Ismi. Apa yang dimaksud dengan capaian pembelajaran? Oke, Bu Yuli, coba apa kira-kira Bu Yuli? Ya, menurut saya kalau capaian pembelajaran itu yaitu adalah tujuan dalam pendidikan itu untuk mencapai ya satu tujuan yang dalam pembelajaran khususnya student center atau berpusat kepada peserta didik. Betul. Bagaimana kita bisa melihat ya sampai mana kemampuan peserta didik untuk bisa memahami ya melalui pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Itu Bapak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berarti intinya capaian pembelajaran itu lebih diorientasikan kepada peserta didik, gitu ya? Ya. Iya, mungkin dalam hal ini ya sudah barang tentu untuk belajar yang memerdekakan, gitu. Oke. Sudah cukup kira-kira Bapak Ibu tanggapan atau pertanyaan dan yang lainnya? Sudah Pak. Oke, baik, terima kasih. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan terkait capaian pembelajaran, definisi dari capaian pembelajaran itu sendiri dan alur dari pembelajaran yang disusun. Ya, baik. Setelah ini masuk kepada materi yang kedua. Nanti akan disampaikan oleh Ibu Ismi terkait tentang judul materinya adalah prinsip capaian pembelajaran. Definisi, sorry ya. Prinsip Pak, prinsip. Ya, prinsip capaian pembelajaran. Ya, prinsip capaian pembelajaran ya. Boleh nanti ketika Ibu Ismi menyampaikan bagaimana itu prinsip capaian pembelajaran, boleh diselingi dengan refleksi atau misalkan kuis atau misalkan dan yang lainnya supaya tidak menjemukan. Baik, terima kasih. Saya tutup terlebih dahulu terkait tentang definisi capaian pembelajaran ini akan dilanjutkan dengan Bu Ismi. Iya.
Terima kasih Pak Hasan. Terima kasih. Ya, materinya Pak Hasan membahas tentang capaian pembelajaran. Nah, pasti kita sudah tahu ya Bapak Ibu apa itu capaian pembelajaran, apa saja yang harus disusun saat kita harus mencapai suatu capaian pembelajaran. Nah, sekarang saya akan jelaskan atau memaparkan tentang prinsip capaian pembelajaran. Ya kan Bapak Ibu. Jadi sebelum kita lanjut materinya saya tanya dulu deh untuk mengulang kembali apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Hasan sebelumnya. Iya kan? Bapak Ibu, Ibu Nur, Ibu Yuli, Pak Hasan masih semangat kan? Semangat. Malam. Oke. Jadi saya tes semangat ya Bapak Ibu. Semangat. Oke. Jadi kalau saya bilang semangat, meskipun kita sudah malam, semangat harus pagi lagi. Baik. Semangat, semangat, semangat. Oke. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Iya. Gitu. Saya ulangi lagi ya, Ibu Nur, Ibu Yuli. Nah, ketika saya mengucapkan semangat, jawabannya pagi, pagi, pagi. Yeay, seperti itu. Baik. Jadi semangat pagi. Pagi, 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 pagi. Ya. Oh, Masya Allah, luar biasa. Semangatnya Pak Hasan masih luar biasa. masih 100%. Ya, kita langsung prinsip capaian pembelajaran ya, Bapak Ibu. Klik kabur lah. Oke. Ya, Ibu Yuli. Ya. Jadi dalam capaian pembelajaran, jadi saya ulangi kembali, capaian pembelajaran adalah kompetensi yang harus dicapai oleh peserta untuk mencapai suatu pembelajaran dalam satu mata pelajaran. Ya. Jadi dalam capaian pembelajaran memiliki prinsip-prinsip. Nah, dalam prinsip capaian pembelajaran kita ada dua, yakni terukur dan spesifik. Yang kedua adalah fleksibel. Makanya yang manukan Iya, ini ada di sini di tampilan PowerPoint-nya. Bisa dilihat kan, Ibu? Ini adalah tentang prinsip capaian pembelajaran. Nah, dalam capaian pembelajaran, prinsipnya kita memiliki dua prinsip ya. Yang pertama adalah terukur dan spesifik, yang kedua adalah fleksibel. Nah, kenapa harus terukur dan terstruktur? Jadi, maksud dari terstruktur dan terukur dan terstruktur adalah harus ditulis berdasarkan taksonomi Bloom. Apa itu taksonomi Bloom? Bapak Ibu sudah tahu apa itu taksonomi Bloom? Pak Hasan, mic-nya di mute itu kayaknya. Pak Hasan. Aduh, saya lupa Bu tentang taksonomi Bloom. Oh boleh iya, dijelaskan, Ibu Bu? Yuli bisa Ibu Yuli tahu apa itu taksonomi Bloom? taksonomi Bloom. Oh iya, Bloom. Oh iya, nanti saya jelaskan ya. Taksonomi Bloom adalah taksonomi Bloom adalah rangkaian untuk mengidentifikasi kemampuan peserta didik dari tingkatan yang terendah sampai dengan tingkatan yang tertinggi. Ya, itu kan. Jadi untuk deteksi kemampuan siswa, jadi kita harus uraikan taksonomi Bloom dari yang paling terendah sampai dengan yang tertinggi. Contoh untuk lebih mengingat, biar kita lebih lagi apa itu taksonomi Bloom, yaitu uraikan dari 1 sampai C6. Ibu sudah tahu C1 apa, C2 apa sampai dengan C6. Ya kan Pak Hasan? Sudah Bu. Ya. Oke, jadi saya tanya deh ke Pak Hasan, kalau untuk C1 itu kita pakai KKO-nya apa? Kalau tidak salah ingat Bu, di C1 itu ada memahami. Memahami, ya benar sekali. Jadi di C1, ya. Jadi
kalau di C1 atau lebih ini lagi di C1 itu adalah menyebutkan atau mengidentifikasi. C2. Ya, jadi kalau untuk C2 itu baru masuk ke memahami. Menjelaskan kalau di Iya. Menyebut. Iya, baik. Ibu, kalau C4 kita masuk ke C4 pakai kata-kata apa ya KKO-nya? C4 apa? analisis ya. Oh iya, benar sekali. Jadi di C4 kita adalah masuk ke menganalisis. Tepuk tangan. Kemudian untuk C6 kita harus apa? Jadi kita di C6 ini harus Evaluasi. C6 Bapak Ibu. Terus Ya, evaluasi. jadi di C6 kita harus menyusun. Oh ya, Ya. Jadi C6 itu kita masuk KKO-nya adalah menyusun. Sudah paham Bapak Ibu tentang prinsip capaian pembelajaran dari terukur dan spesifik? Pak Hasan, mic-nya di mute ini. Saya mute untuk memberikan kesempatan ibu-ibu yang lain. Oh, siap Pak Hasan, bagus sekali. Oke. Jadi kita masuk ke prinsip yang kedua ya, yaitu fleksibel. Jadi fleksibel ini adalah kata fleksibel. Jadi kata fleksibel adalah tidak kaku, tidak monoton, atau bisa dirubah. Jadi berdasarkan proses dan tahapan belajar siswa atau tahapan belajar peserta didik. Oke, mungkin hanya sampai di situ penjelasan saya tentang prinsip capaian pembelajaran. Bapak Ibu ada pertanyaan yang belum jelas, silahkan ditanyakan, ataupun tanggapan, silahkan. Saya mau nanya, Bu. Ya, silakan Pak Hasan. Fleksibel itu kalau bahasa sederhananya apa sih, Bu? Fleksibel itu bisa dirubah. Oh, bisa atau dirubah. Tidak, ya, bisa dirubah. Oh, iya. Ya sudah Bu, terima kasih. Oke, terima kasih. Baik sekali pertanyaannya dari Pak Hasan. Ada yang Ibu Nur, Ibu Yuli? Ada pertanyaan atau tanggapan? Yang seperti apa itu Bu? Mohon maaf, mungkin saya jaringan terganggu tadi. Prinsip capaian pembelajaran yang terukur dan terstruktur. Mungkin saya kurang jelas tadi. Jadi prinsip pembelajaran itu ada dua prinsip capaian pembelajaran. Yang pertama adalah terukur dan, mohon maaf Ibu, ini terukur dan spesifik, bukan terstruktur. Ya, jadi terukur dan spesifik. Jadi maksud dari terukur dan spesifik itu adalah harus berdasarkan taksonomi Bloom. Jadi kita pencapaian pembelajaran itu harus berdasarkan taksonomi Bloom. Jadi sebelum kita ke capaian pembelajaran, jadi kita harus tahu dulu apa itu taksonomi Bloom. Ibu sudah tahu kan? Sudah saya jelaskan tadi apa itu taksonomi Bloom. Ya, jadi kita uraikan dari C1 titik terendah sampai dengan C6 adalah tahapan yang tertinggi. Sudah paham Ibu Nur? Ibu. Ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Ada lagi pertanyaan atau tanggapan dari Bapak Ibu? Mungkin sampai sini cukup Bu, sudah mulai paham. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Hasan, Ibu Nur, Ibu Yuli. Jadi sampai di sini dulu penjelasan saya tentang prinsip capaian pembelajaran. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah ini akan dilakukan oleh Bu Nur yang akan mempresentasikan tentang rumusan capaian pembelajaran. Silakan Ibu Nur. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Semangatnya luar biasa malam ini.
Dari pagi kita memulai start dari jam 8. Kalau jam 8 wilayah area Kalimantan dan sekitarnya itu jam 9. Dan isoma cuma 15 menit. Langsung kita lanjut ke kerja kelompoknya. Nah, sekarang kita masuk lagi di IHT. Nah, dalam materi berikutnya ini saya lanjut saja karena saya melihat ini wajah-wajah lelah. Bagaimana Bapak Ibu? Masih semangat? Semangat, semangat, Bu. semangat. Semangat pagi. Semangatnya luar biasa dari Bu Isma. Ya. Iya. Alhamdulillah. Ya, saya singkat saja menjelaskan tentang rumusan capaian pembelajaran ini. Baik, Bapak, Ibu, ke slide berikutnya, yang slide 2, saya saja yang akan di slide berikutnya. Apa yang akan kita bahas capaian pembelajaran yaitu rumusan pembelajaran, Bapak Ibu ya. Nah, di sini di format pembelajaran yaitu format CP ditulis dalam bentuk paragraf sehingga keterkaitan antara pengetahuan, keterampilan, kompetensi umum terlihat jelas dan utuh sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam pembelajaran dan menggambarkan apa yang akan dicapai peserta didik di akhir pembelajaran. Nah, di sini capaian pembelajaran maksudnya itu bahwa capaian pembelajaran merupakan hasil peleburan dari kompetensi inti dan kompetensi dasar sehingga tidak lagi terpisah antara komponen sikap, pengetahuan, dan keterampilannya. Mungkin bisa pindah di slide berikutnya, Bapak. Nah, di sini capaian pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan yaitu untuk mengembangkan dan menguatkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di mana salah satu komponen pentingnya dalam pelaksanaan pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi kita hal baru dalam kegiatan ini di capaian pembelajaran ini. Nah, poin berikutnya, capaian pembelajaran yang digunakan di sekolah penggerak merupakan hal utama dalam suatu kurikulum dan kriteria suatu capaian pembelajaran baik dikembangkan oleh satuan pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi kita bisa mengembangkan, Bapak Ibu ya. Oke, Ya, mungkin di benar. slide kedua Iya, ke berikutnya Bapak. Ya, slide berikutnya. Jadi saya tinggal aja karena kita sudah mengetahui dari definisi, prinsip. Nah, ini tinggal perumusannya. iya benar. Ibu. Integritas pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ya. Capaian pembelajaran merupakan hasil peleburan kompetensi inti seperti yang tadi saya sudah sampaikan dan kompetensi dasar. Dari hasil peleburan ini menjadi satu kesatuan penjabaran kemampuan yang diharapkan dapat dikuasai anak di akhir pembelajaran. Jadi anak-anak ada produk nantinya. Jadi tidak lagi terpisah antara komponen sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dia sudah dijadikan satu. Capaian pembelajaran akan menjadi acuan deskripsi keberhasilan anak. Kenapa? Macet nih. Keberhasilan anak dalam memperoleh sesuatu hal. Nah, pengintegrasian tersebut juga disesuaikan dengan tujuan mengembangkan dan menguatkan dan karakter yang sesuai dengan profil Pancasila. Nah, profil Pancasila kita sudah ketahui di mana merupakan salah satu komponen penting dalam pelaksanaan pembelajaran dengan paradigma baru. Iya. Nah, oke. Jadi ya, bagaimana Bapak Ibu? Ada yang mau ditanggapi? Jadi next ke Untuk fakta integritas pengetahuan slide saya berikutnya. rasa cukup, Bu. Pasan di slide
Untuk ya, integritas oke. pengetahuan, keterampilan dan sikap mungkin bisa dipahami. Ya, paham Bu. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih atas masukannya. Jadi mungkin itu aja dari permohonan. Nah, ini komponennya, komponen pencapaian pembelajarannya kita sudah tahu. Ya. Metode rasional mata pelajaran, tujuan pelajaran, karakteristik, capaian pembelajaran setiap fasenya. Nah, ini mungkin bisa kita pindah. Jadi, udah Pak, di slide berikutnya Pak. Ya, jelas. Nah, fase dalam perumusan capaian pembelajaran sudah juga dijelaskan tadi di prinsip pembelajaran di akhir penjelasan pemateri tadi, fasilitator tadi, yaitu Pak Hasan, yang menjelaskan di jenjangnya, di jenjang SD terdapat 3 fase, yaitu fase A, fase B, dan fase C. Tadi sudah kita jelaskan, sudah dengar informasi ini, materi ini juga dari awal, yaitu dijabarkan di definisi ya. Oke, mungkin Ya, penyampaian saya sudah cukup, mulai dari slide pertama sampai akhir. Ada yang mau ditambahkan Bapak, Ibu? Silahkan, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah alhamdulillah dari presentasinya Ibu Nur, alhamdulillah saya sudah paham apa yang telah dijelaskan oleh Ibu Nur tentang rumusan capaian pembelajaran. Makasih Bu Nur. Terima kasih Bu Ismi. Ya. Terima kasih Bu Nur yang disampaikan. Terima kasih. Sama Ibu Yuli, Pak Hasan. Dipahami. Ya. Oke, baik Bapak Ibu semuanya. Ini kita tadi sudah sampai kepada materi yang ketiga terkait tentang rumusan capaian pembelajaran. Oke, selanjutnya apabila memang di rumusan capaian pembelajaran ini sudah tidak ada tanggapan lagi, sudah tidak ada pertanyaan dan sebagainya, kita masuk kepada sesi berikutnya, materi berikutnya dari Ibu Yuli. Ya. Silahkan Bu Yuli. Lanjutlah Bu Anu Bu ya. Ya, terima kasih. Di Diklat IHT materi pembelajaran yang saya sampaikan pada kesempatan malam ini yaitu tentang konsep CP atau capaian pembelajaran. Silakan Bapak ditampilkan dulu slide-nya. Ya, Bu. Sebentar. Ya, terima kasih. Kita melihat di sini di dalam konsep capaian pembelajaran. Pertama kita mengetahui dulu mekanisme penyusunan CP itu sendiri. Kemudian, silakan Bapak berikutnya, next. Ya, nah mari Bapak Ibu kita sama-sama melihat di situ alur dari penyusunan capaian pembelajaran ya bagi lulusan prodi. Kemudian kita lihat di situ ada beberapa dimulai dengan visi keilmuan atau scientific vision-nya, kemudian masuk ke bidang keilmuannya atau body of knowledge. Setelah itu ada analisis kebutuhan yang mengacu pada bidang kerja atau profil lulusan atau sebagai profesinya. Nah, kemudian kita melihat dari uraian berikutnya, di situ ada 3
ada 3 acuan bagi kita, ya. Pertama itu kita harus tahu acuan penyusunan CPL-nya, ya, capaian pembelajaran lulusan. Nah, di sini dirumuskan yaitu pada sikap dan keterampilan umumnya, kemudian ada rumusan keterampilan khusus dan pengetahuan, ini disesuaikan dengan visi dan misi, ya, pada masing-masing dan dideskriptorkan pada KKNI pada jenjangnya dan ketentuan standar lainnya yang berlaku. Nah, setelah itu dia mengacu pada capaian pembelajaran lulusan atau prodi studi tadi, body of language-nya, body of knowledge. Cakupannya di situ ada sikap, ada pengetahuan, ada keterampilan khusus, ada keterampilan umum. Kemudian juga ada harus memuat juga tentunya keterlibatan dalam penyusunan CPL ini. Rumusan itu ya masuk pada kompetensi. Pertama dari hasil penelusuran alumninya itu sendiri, kemudian kedua kita melihat adanya usulan pengguna lulusan, ada dari lembaga sertifikasi juga, kemudian ada ketentuan perundang-undangan di sini. Kemudian rumusan CPL itu berdasarkan masukan dari asosiasi profesi, di situ ada konsorsium, kemudian ada badan akreditasinya dan program studi sejenisnya. Nah, jadi di dalam kita memahami eksplorasi konsep CP ini tentunya juga ya seperti dikatakan Ibu tadi ada paradigma capaian di dalam pembelajaran dengan ya ada termasuk juga kompetensinya di sana Bapak Ibu harus dimasukkan juga ya kompetensi di dalam apa untuk mencapai pembelajaran itu sendiri yang bersifat terbatas pada ketercapaiannya. Jadi menurut saya pemahaman saya tentang konsep pembelajaran itu sendiri semuanya punya alur atau prosedur tersendiri. Ketika kita mulai memahami seperti dari itu ada keterkaitan konsep dalam pembelajaran itu sendiri, kita mulai mengenal dari definisi tadi, kemudian kita mengenal dari alur tujuan pembelajaran ataupun tujuan pembelajaran itu sendiri, kemudian adanya prinsip pembelajaran, capaian pembelajaran itu sendiri, kemudian sampai dengan rumusan dan pada konsep capaian pembelajaran. Demikian Bapak Ibu yang bisa sampaikan, silakan jika ada tanggapan atau bisa memberikan suatu masukan bagi saya dalam hal menyampaikan materi kita ini. Terima kasih. Ada Bapak Ibu? Masuk laporan. Bu Ismi. Ya, silakan. Alhamdulillah. Sama-sama kita share begitu. Gimana ada tanggapannya masukan Bapak Ibu? Silakan. Kalau Ismi. kalau untuk alur penyusunan capaian pembelajaran lulusan prodi tadi sudah cukup. Tadi ada di slide 2 Ibu, kalau tidak salah Ibu belum begitu menyampaikan secara sederhananya terkait standar kompetensi lulusan yang belum. Ya. Oh, betul, belum. Kira-kira betul, itu Bapak, itu standar kompetensinya bagaimana, Bu? Seperti apa sih? Oh ya, betul, Bapak. Maaf tadi ini ternyata ada slide ketiga ya. Ya. Oke. Ya, kita melihat di situ untuk SKL sampai dengan capaian pembelajaran lulusan. Nah, tentu di sini ada kemampuan melihat dasar pada kemampuan yang dimiliki ya, kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan, Bapak. Ya, kepada setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan dan kemampuan lulusan itu sendiri sesuai dengan tingkat program dan jenis pendidikannya. Betul. Ya, di sini kemudian juga
tingkat standar kompetensi itu kita melihat penguasaan konsep ataupun metode, ataupun di situ dikatakan falsafah di bidang ilmu tertentu secara sistematik yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran itu sendiri, pengalaman kerja mahasiswa, ataupun penelitian, ataupun merupakan pengabdiannya kepada masyarakat terkait pembelajaran itu sendiri. Secara khusus juga di sini punya kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan atau prodi tadi. Itu Pak Hasan. Baik, Bu. Bisa diterima Pak Hasan? Terima kasih, Bu. Pemaparannya saya sangat bersemangat. Iya. Masih semangat. Terima kasih Bu Yuli. Ya. Masih semangat. Terima kasih. Demikian bisa saya sampaikan. Baik, Bapak Ibu, sudah selesai terkait tentang materi diklat kita kali ini terkait IHT capaian pembelajaran. Bapak Ibu, terima kasih semuanya sudah menyampaikan berbagai materinya. Nanti dalam bentuk aksi nyatanya, Bapak Ibu semuanya nanti boleh membuat video pembelajaran masing-masing, boleh dalam bentuk Zoom meeting atau juga nanti boleh dalam bentuk Google Drive atau bisa menggunakan aplikasi Camtasia dan sebagainya. Nanti dibuat oleh masing-masing Bapak Ibu semuanya, terus materinya nanti boleh memilih mau yang mana yang sesuai menurut Bapak Ibu semuanya sukai gitu ya. Nanti dibuat video pembelajarannya, dibuat IHT-nya, nanti diunggah dalam bentuk satu video dan boleh nanti dikirimkan. Nanti kita akan belajar sama-sama sharing di situ melalui link yang diunggah oleh Bapak Ibu semuanya terkait pembelajaran yang memerdekakan untuk sekolah penggerak. Tepuk tangan dulu. Sukses. Ya, sama-sama mari kita menyampaikan salam sehat, salam semangat, luar biasa, sekolah penggerak, merdeka, gitu ya. Saya ulangi ya. Saya ulangi. Salam sehat, salam semangat, sekolah penggerak, luar biasa, merdeka. Ya, ulangi ya. Oke, 1, 2, 3. Salam sehat, salam semangat, sekolah penggerak, luar biasa, merdeka. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah. Ya, kita akhiri pembelajaran ini dengan berdoa kembali sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Nanti kita ketemu di lain kesempatan, di diklat di diklat yang lain kesempatan. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, insya Allah. Amin. Tetap semangat belajar, memerdekakan anak didik bangsa. Oke, merdeka gurunya, merdeka siswanya. Merdeka, ya. Sesuai dengan apa Bapak Ibu? Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ada berapa? Apa saja? Ada 6. Ada 6 Bapak. Ada 6. Apa saja Bapak Ibu? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bergotong royong, berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Betul sekali. Kita tutup kegiatan ini dengan membaca doa menurut sesuai ajarannya masing-masing, keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Terima kasih Alhamdulillah. atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Live. Sudah Bu, keluar Bu. Oh, sudah kah? Selesai. Aduh, hai, kena aja urusan video Anunya pembelajaran kayak apa videonya? gampang. Kan dikirim kalau Kena iya. dikirim ya kah? bukannya kalau nanunya Bun, iya Pak. ujarnya tadi mengirim video pembelajaran. Kan ini satu di grup. Kadang untuk video pembelajaran beda lagi lah. Yang perorangan itu adalah satu. Ini dia banyak kalau direkam banyak loh. Sudah. Sudah. Kena paling kena kalau di. Belum, itu kena aja kalau yang untuk tugas